Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman mistis yang saya rasakan ketika beberapa bulan lalu saya solo hiking ke Gunung Lawu via Singolangu ya. Sebelum saya menceritakan pengalaman pendakian saya mau menyampaikan hal penting bahwa bagi kalian yang menonton video ini itu jangan termotivasi untuk melakukan solo hiking tanpa persiapan yang matang ya kawan-kawan. Jadi solo hiking itu penuh resiko, dimana taruhan nyawa di hutan sendirian itu benar-benar sulit kawan-kawan. Apalagi jika kalian tidak bertemu dengan pendaki lain satupun, seperti halnya yang saya rasakan ketika kemarin itu solo hiking. Dan sebelum kalian juga lebih jauh mendengarkan cerita saya, alangkah baiknya kalian menonton dulu video realnya pendakian saya itu seperti apa, mulai dari part 1 sampai part 4. Kalian selesaikan dulu nontonnya, baru kalian lanjut nonton video ini. Oke, langsung saja kita mulai cerita pendakiannya kawan-kawan. Jadi saya mendaki itu memilih waktu weekend ya, namun ternyata di luar dugaan, dimana yang niatnya itu saya mendaki Gunung Lawu sendiri, memilih weekend supaya bisa ketemu sama pendaki lain. Alhasil waktu itu tidak ada pendaki lain satupun kawan-kawan. Jadi saya berangkat dari Semarang naik motor, itu Jumat malam saya berangkat. Pas sampai di Boyolali, wah hujan terus banget. Akhirnya saya neduh dulu, kemudian lanjut perjalanan lagi. Sampai di Surakarta itu ternyata hujan lagi terus banget kawan-kawan. Akhirnya saya mutusin buat nginep ya. Kebetulan waktu itu saya nginep di ada Bank BRI, kemudian di sampingnya itu ada kursi kosong. Saya tidur di situ semalaman, karena kalau saya lanjutkan otomatis barang-barang saya pasti bakalan basah kuyup. Dan paginya ketika mau berangkat ternyata ban motor saya itu bocor kawan-kawan. Dia saya nyari tambal ban dulu, baru kemudian lanjut lagi. Singkat cerita, sampailah saya di base camp, dan di situ cuman ada satu orang yang berjaga, itu pun dia orang yang mau ke ladang kawan-kawan. Jadi base campnya tuh belum buka. Kemudian mulai itu saya negor orangnya kan, "Mas, ini base campnya kok belum buka ya?" "Iya mas, ini belum buka." "Masnya mau mendaki?" "Ya saya mau mendaki." "Loh, temennya mana?" gitu kan. Saya jawab, "Saya mau mendaki sendiri." "Lah serius sendiri?" gitu. "Iya mas, serius, saya mau mendaki sendiri. Sebelumnya juga saya sudah mendaki Lawu via Ceto itu minggu kemarin, itu pun juga sendiri. Dan sebelumnya juga saya udah mendaki Gunung Andong sendirian juga. Jadi saya mutusin buat mendaki kesini sendirian itu pun juga karena kemarin saya udah latihan mendaki sendiri ke gunung yang lebih rendah dulu. Kemudian juga via Candi Ceto itu kan juga lumayan rame mas gitu ya. Saya coba yakinin lah masnya supaya diizinin kayak tuh kawan-kawan. Nah ternyata dia itu juga bisa ngelayanin buat ngurusi maksi. Akhirnya dia buka tuh base campnya. Nah kemudian saya mengurusi maksi di situ. Cuman saya cukup tercengang kawan-kawan. Ternyata berdasarkan info dari masnya, nah jadi kita mendaki Gunung Lawu via Singolangu ini itu tidak ada jaminan keselamatan kawan-kawan. Dalam tanda kutip, ketika nanti terjadi apa-apa di gunung, jadi kita tidak akan mendapatkan kompensasi santunan atau apapun lah, seperti itu kawan-kawan. Jadi ya semisal terjadi apa-apa, diri sendirilah yang nanggung, istilahnya kayak gitu. Habis ngurusi maksi, saya nanya kan, "Mas, tadi yang udah mendaki berapa orang?" Kemudian masnya jawab lagi, "Belum ada mas." Wah lemes, waktu itu saya langsung lemes kawan-kawan. Karena ya kali masa saya mendaki sendirian gitu kan. Saya memilih waktu weekend kan supaya bisa ketemu sama orang. Nah ternyata malah gak ada pendaki lain satupun ya gitu. Saya coba nguatin niat saya lagi, ini mau lanjut apa enggak. Kalau mau lanjut kok sendiri, takutnya nanti bener-bener gak ada pendaki lain yang nyusul. Kalau mau pulang juga kepalang tanggung karena udah jauh-jauh berangkat dari Semarang. Dan waktu itu apesnya lagi, kondisinya tuh lagi mendung kawan-kawan, udah gelap banget, bahkan sudah turun gerimis walaupun masih tipis-tipis. Akhirnya
saya mutusin buat tetap mendaki. Nah, sebelum mendaki saya sarapan dulu di situ. Saya habis sarapan langsung saya mulai pendakian, dan sebelumnya juga saya berdoa benar-benar khusyuk banget. Pokoknya semoga dilancarin lah pendakian, bisa sampai puncak dan pulang dengan selamat kayak gitu kawan-kawan. Nah, baru sebentar saya memulai perjalanan, gerimis turun. Waduh, tapi ya mau nggak mau tetap saya lanjut lah. Nah, mulai itu saya simpangan sama orang-orang yang mau pergi dan ataupun pulang dari ladang. Pasti kan kita ya nyapa lah sama warga sekitar gitu. Pasti ditanya, "Mas, mendaki sendirian?" gitu. "Serius? Beneran berani nggak?" kayak gitu. Ya, pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu selalu terulang lah. Sampai pada akhirnya saya masuk area antara batas ladang dengan hutan ya. Dan di situ saya ketemu sama orang terakhir yang ke ladang. Dia itu mau balik terus bawa rumput banyak. Di situ saya ditanya lagi kawan-kawan, "Mas, mendaki?" gitu. "Iya Pak, mau mendaki." "Sendirian?" gitu. "Iya sendirian." gitu. Dan tatapan matanya tuh kayak gimana ya, kayak khawatir banget gitu loh lihat saya mendaki sendiri gitu kan. Nah, di situ saya memberi pengertian ke orang tersebut bahwa saya mendaki itu ya sudah melakukan persiapan secara maksimal menurut tolok ukur saya sendiri kayak gitu kan. Dan akhirnya ya selesai ngobrol sebentar, kemudian dia jalan lagi, saya juga jalan gitu kan. Soalnya dari kejauhan saya tengok lagi gitu ke orang tersebut. Waduh, itu bisa jadi orang terakhir yang saya ketemui gitu loh sebelum saya nanti lebih dalam masuk ke hutan kayak gitu. Ya udahlah, habis itu saya lanjut lagi dan sampailah saya di pos 1 ya. Jadi di pos 1 itu sepertinya emang jarang disinggahin oleh para pendaki karena memang dari tekstur tanahnya tuh juga kayak nggak pernah disinggahin gitu loh. Jadi nggak pernah ada orang duduk di situ ataupun beristirahat, gelar flysheet, kemudian masak segala macam tuh kayaknya nggak pernah itu. Nah, saya cuma lihat-lihat aja sih kondisinya pos 1 itu seperti apa. Habis itu langsung saya lanjut perjalanan. Nah, setelah saya berjalan beberapa meter meninggalkan pos 1, saya melihat plang tulisan "hati-hati pohon tumbang". Wah, berarti ya saya benar-benar harus fokus kan, nggak bisa sembarangan kalau melewatin pohon, apalagi yang miring kayak gitu kan. Itu kan berbahaya kalau misalkan amit-amit kita kejatuhan atau ketimpa pohon lah. Nah, mulai itu saya jalan lagi. Habis itu saya merasakan kondisi yang bikin saya agak merinding gitu kawan-kawan. Tapi ini bukan kondisi yang menyeramkan ya, tapi lebih ke halusinasi saya itu mulai muncul pertama dari situ gitu kawan-kawan. Jadi saya jalan itu kan kondisinya lembab ya karena memang gerimis kan. Nah, jalanan itu ada banyak banget bunga yang warnanya putih itu berjatuhan, berserakan. Entah itu bunga dari pohon apa, saya kurang paham ya. Intinya itu nutupin jalur kayak gitu. Dan baunya itu sangat wangi kawan-kawan. Seperti ya nggak kalah dengan bau bunga melati lah, lumayan tercium gitu. Nah, di situ karena saya mendaki sendirian, kemudian tadi di awal juga sempat diraguin sama orang-orang yang saya temui. Akhirnya pikiran saya juga masih proses penyesuaian. Melihat kayak gitu saya cukup halu yang pertama kali. Jadi pikiran saya tuh halusinasi kayak saya tuh lagi ikut ngiringin orang yang meninggal buat dikubur di makam. Biasanya kan di jalan-jalan itu ditaburin bunga-bunga kayak gitu kan. Saya sempat mikir kayak gitu kawan-kawan, dan itu benar-benar bikin ya mental saya agak turun lagi. Nah, akhirnya saya tetap melanjutkan perjalanan lagi. Setelah saya beberapa lama melanjutkan perjalanan, mulai itu saya memasukin hutan yang ya semakin rimbun kayak gitulah. Dan kondisinya tadi lembab semuanya dan mendung karena makin rimbun juga. Akhirnya sedikit gelap, ada kabut juga, dan disitu mulai bulu kuduk saya tuh untuk pertama kalinya merinding banget. Jadi karena pohon-pohon itu kan berdekatan dan agak rapat kayak gitu ya. Yang saya dengar itu cuman gesekan antara kaki saya berjalan yang gesek dengan dedaunan. Cuman itu doang, lainnya tuh hening semuanya. Dan waktu itu saya sempat merinding banget itu karena saya melihat seperti di dekat pohon atau di samping pohon itu seperti ada yang ngawasin kawan-kawan. Nah, saya nggak tahu ya
apakah memang mereka ada di situ atau itu saya hanya halusinasi. Ya intinya jikalaupun mereka ada, itu pasti mereka aneh gitu melihat saya, ini orang kok mendaki gunung sendirian kayak gitu. Dan karena posisinya tadi mental saya lumayan down di awal perjalanan, otomatis jika mereka memang ada di situ, otomatis energi dia lebih kuat kan. Nah selanjutnya karena mau nggak mau makin ke depan itu saya bakalan sering buat nemuin hal-hal yang seperti ini. Mungkin bisa jadi juga nanti nemuin momen yang lebih ngeri lagi. Akhirnya di situ saya mikir kawan-kawan, gimana sih biar saya nanti selamat sampai ke puncak bahkan pulang. Di luar fisik ya, karena kalau fisik insya Allah saya udah siap, cuman kalau mental itu kan pasti terujinya tuh lumayan juga, karena saya mendaki sendirian dan bisa jadi nggak ketemu sama orang sama sekali kayak gitu. Nah di situ mulai tuh setiap saya merasa yang kayak gitu, ya udah saya mengucap assalamualaikum, saya berusaha buat sopan di situ. Nah karena menurut saya jika kita sopan di tempat yang baru, pasti orang lain itu juga bakalan sopan ke kita dan nggak bakalan ngeganggu lah. Nah nggak terasa sudah jam 11 lewat 20 menit dimana saya terus mendaki dan jarang banget istirahat sambil saya menikmati kondisi yang mendung ya, berkabut, terus pohonnya juga kanan kiri besar-besar banget. Sepertinya sih pohon di jalur Via Singolanggu ini benar-benar tumbuh subur kawan-kawan. Setelahnya saya sampai di lembahan, ada sungai kering, kemudian juga ada jembatan kayu yang lumayan rapuh. Area tersebut dinamakan Jomblang Gludek ya kawan-kawan. Hati-hati, tanah longsor, Jomblang Gludek. Tak lama kemudian saya lanjut lagi dan dari kejauhan saya sudah melihat area Watu Lapak kayak gitu. Dan lagi-lagi saya merinding sebelum sampai di situ. Pas sampai di situ saya coba ngesut kan area Watu Lapak tersebut sambil tengok kanan kiri ya, eksplorasi lah kondisi di area Watu Lapak ini seperti apa. Nah yang saya rasakan di area Watu Lapak ini bener-bener jantung saya tuh deg-degannya tuh lumayan kenceng gitu. Dari vlog saya itu juga kalian bisa lihat bahwa saya itu lumayan gugup gitu di area Watu Lapak tersebut. Tapi ya saya nggak lama-lama di situ, kemudian ninggalin area tersebut buat ngelanjutin perjalanan. Nah setelah saya meninggalkan area Watu Lapak, kabut tuh tebel banget kawan-kawan. Dan pas saya mau cepet-cepet meninggalkan area tersebut, nah ternyata saya dengar suara azan. Ya udah saya berhenti dulu sebentar sampai suara azan itu selesai, baru saya melanjutkan perjalanan lagi. Jadi dari pos 1 ke pos 2 itu jalurnya cenderung landai kawan-kawan, dan infonya setelah pos 3 nanti itu baru jalurnya nanjak kayak gitu. Nah jam 12 lewat 15 menit saya sampai di pos 2. Pos 2 ini dinamai pos Banyurip karena memang di dekat situ itu ada mata air yang namanya Sendang Banyurip. Pas saya sampai di pos 2 ini, perasaan saya agak kurang nyaman ya, entah kenapa gitu. Rencana saya padahal mau beristirahat lumayan lama di pos 2 ini buat makan, kemudian juga sembahyang lah, terus mau turun juga ngambil air di Sendang Banyurip. Rencananya sih saya mau full tank ya, jadi botol kosong yang saya bawa itu mau saya isi penuh air di Sendang Banyurip ini. Jadi ketika saya merasakan kondisi yang tidak tenang di pos 2 ini, ya rencana makan buat sembahyang kemudian ngisi air itu saya cepetin kawan-kawan. Jadi setelah itu saya makan di situ, ya makan sambil gugup lah, nggak bisa nikmatin. Setelah makan saya turun ke Sendang Banyurip. Lokasinya itu lumayan curam ya, jadi kalau kalian mau menuju ke Sendang Banyurip itu harus hati-hati. Dan pas waktu itu jalurnya itu lumayan ketutup sama rumput, jadi nggak begitu kelihatan lah. Jadi ya saya benar-benar fokus buat nyari jalur yang bener gitu, takutnya kan nyasar. Setelah saya terus jalan kan, mulai itu saya dengar suara percikan air. Wah berarti udah deket gitu kan, tapi saya merinding lagi. Nah setelah saya sudah lihat mata airnya, di situ saya benar-benar kayak
merinding banget pokoknya tuh. Ya saya tetap turun di situ, kemudian ngisi air dulu kan, botol pertama penuh. Nah kemudian saat saya mengisi botol kedua, saya tuh mendengar suara burung yang sangat aneh pokoknya. Jadi sontak saya langsung menoleh ke kiri kan, dan lemas banget pokoknya, merinding lagi kan. Itu sih, itu di situ saya benar-benar ngerasain hal yang serem banget ya. Suara burungnya tuh belum pernah saya dengerin di gunung yang seperti itu. Suaranya tuh kayak suara manusia yang kayak mau nyapa, bahwa dia mau nunjukin kalau ada di situ gitu. Ya namanya mata air itu kan wajar lah kalau misalkan ada sesuatu itu. Dan di situ saya langsung buru-buru lagi buat ngisi botol. Namun ya karena airnya itu kecil, ya akhirnya malah lama banget gitu buat terisi penuh. Sehabis botol kedua terisi, habis itu ya saya bersih-bersih buat ambil wudhu. Langsung saya meninggalkan mata air 2 buat menuju ke pos 2 lagi. Singkat cerita, jam 1:06 saya sudah siap lagi buat melanjutkan pendakian. Namun pas saya tengok kanan kiri, ternyata kabutnya makin tebal banget. Itu jam 1 tapi berasa kayak jam 5 kan. Bahkan di situ saya berdoa untuk kedua kalinya ya, supaya tetap diberi kelancaran lah. Jika kalian ngelihat vlog saya, coba kalian cermatin, itu muka saya benar-benar pucet pokoknya. Ya akhirnya saya tetap lanjutin perjalanan. Ternyata bener kawan-kawan, dari pos 2 menuju ke pos 3 itu treknya mulai nanjak. Akhirnya sampailah saya di hutan yang cukup rimbun. Kalau nggak salah itu area hutan lumut ya, dimana di situ dedaunan itu menutup rapat area tanah di jalur pendakian. Dan saya sempat melewatin jalur yang nggak kelihatan sama sekali bentuk jalurnya itu, karena tertutup sama dedaunan itu. Karena itu agak nggak nanjak, itu ya mau nggak mau saya harus fokus nentuin jalur yang bener gitu. Soalnya kalau saya salah langkah itu kan ya bahayalah, apalagi saya mendaki sendirian. Ya alhamdulillah area tersebut bisa saya lewatin. Kemudian jam 2:10 saya sampai di Cemoro Lawang kawan-kawan. Namun radius 3 meter sebelum merinding lagi, radius 3 meter sebelum saya sampai di Cemoro Lawang tuh saya mencium bau seperti parfum yang biasa dipakai orang meninggal ya. Sontak, wah saya kaget pokoknya lah, bener-bener bulu kuduk tuh merinding semua di situ. Dan akhirnya ya saya tengok kondisi lah kanan kiri, tapi yang nggak ada apa-apa gitu kan. Saya mikir positifnya tuh ya mungkin ini bau parfum dari sesajen orang-orang yang berkunjung ke sini, mungkin lah saya positifnya sih kayak gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa Cemoro Lawang ini benar-benar area yang sangat sakral ya kawan-kawan, karena zaman dulu juga di area tersebut itu area tempat berkumpulnya Prabu Brawijaya di situ. Nah saya tetap memberanikan diri buat ya sedikit explore area Cemoro Lawang. Saya mulai rekam tuh pohonnya. Yang aneh di situ itu pohonnya itu udah mati kawan-kawan, tapi di ujungnya itu ada tangkai yang tumbuh itu. Ya mungkin itu tangkai tumbuh itu mungkin dari pohon lain ya yang ada di sekitar pohon mati Cemoro Lawang itu tadi, akhirnya gabung dan di atasnya seperti dia tumbuh lagi kayak gitu. Cuman lebih pastinya kayak apa, jika kalian tahu lebih detail pohon tersebut itu mungkin bisa kalian sampaikan di kolom komentar ya. Dan pohon tersebut tuh tengahnya berlubang seperti itu, kemudian dipanggerin kan di kelilingnya itu. Saya tuh mikir bau itu tadi tuh kayak waduh, apa di sini ada pocongnya kayak gitu, atau makhluk lain yang memang menjaga di area situ. Ya lagi-lagi saya ngucap assalamualaikum lah. Ya nggak lama akhirnya saya meninggalkan area Cemoro Lawang sambil terus kepikiran ya. Kepikirannya tuh apa coba, besok kan saya ngelewatin area situ lagi. Ya moga aja besok ketika lewat area itu saya udah terbiasa gitu loh, udah nggak kaget lagi gitu. Jika saya ilustrasikan area Cemoro Lawang ini tuh kayak gini kawan-kawan. Ini kalau kalian berasal dari kampung atau desa sih ya, itu ilustrasinya tuh seperti waktu kita kecil itu kan kita main tuh malam keluar bareng sama teman-teman gitu kan. Nah ke kampung sebelah lah mungkin, tapi kita tuh lewat
kayak kuburan gitu di samping jalan, dan namanya kuburan biasanya kan deket-deket situ nggak ada perumahan gitu. Nah setelah kita selesai main dari kampung sebelah, kita kan balik lagi tuh ke rumah masing-masing kan, otomatis kan mau nggak mau ngelewatin area tersebut, gak ada jalan lain gitu. Dan pasti kan kita semuanya tuh gak, kalaupun jalan ya pasti kita lari sekenceng-kencengnya, kalau kita ngayuh sepeda juga ngayuh sekenceng-kencengnya, pasti takut lah waktu kecil kayak gitu. Nah itu yang saya rasain gitu teman-teman. Jadi saya ketemu area tersebut, area Cemoro Lawang itu yang saya rasain bener-bener mendebarkan gitu kan, bener-bener menakutkan, dan harus cepet-cepet lewat dari situ. Tapi ya itu tadi, karena saya penasaran, tetap saya harus eksplorasi, saya shoot buat bahan dokumentasi lah, dan besoknya saya bakalan lewat situ tadi. Ya mungkin besok saya bakalan lari kenceng-kencengnya mungkin ya, kalau itu mental saya masih kayak gini gitu. Oke, coba kita tinggalkan lah ya area Cemoro Lawang ini. Selanjutnya saya sampai di Tanjakan Penggi, dimana disitu udah tertulis Tanjakan Penggi Cahyo. Nah kalau nggak salah tulisannya di situ tuh intinya jika kita ragu alangkah baiknya putar balik pulang gitu. Cuman saya mikirnya gini, sampai di Tanjakan Penggi gitu kan kita udah jalan jauh banget kan. Kalau balik itu ya pasti kepalang tanggung lah, pasti para pendaki tetap lanjut karena udah jauh banget perjalanannya tuh. Ya menurut saya kayak udah setengah perjalanan lah. Jadi kan sayang banget kalau kita balik gitu. Nah karena berdasarkan referensi video-video yang saya tonton lewat jalur Tanjakan Penggi ini, akhirnya ya saya kumpulin tenaga dulu lah di situ sebelum lanjut mendaki. Nah setelah saya rasa istirahatnya cukup, mulai tuh saya mendaki kan, dan merasakan dahsyatnya Tanjakan Penggi ini kan. Nah jadi bener-bener Tanjakan Penggi ini nggak bisa disepelein kawan-kawan. Di situ saya bener-bener lemes banget, kayak tenaga saya tuh udah habis gitu di situ. Sampai beberapa kali tuh saya sempoyongan banget, dan saya takutnya itu kalau saya nggak atur ritme, akhirnya saya terlalu capek dan halusinasi, kemudian karena makin tinggi tuh makin dingin, akhirnya amit-amit hipotermia. Ya akhirnya saya baru jalan 10 langkah itu udah istirahat, 10 langkah itu udah istirahat. Makanya lama banget saya melewati jalur Tanjakan Penggi ini, dan alhamdulillahnya saya bisa lewat Tanjakan Penggi ini kawan-kawan. Dan nggak lama saya melihat pos 4, dan disitu saya lumayan berkecil hati ya. Berkecil hatinya tuh ya ternyata nggak ada pendaki lain gitu, cuman saya gitu kan. Dan saya sampai di pos 4 ini jam setengah 5 ya, itu bener-bener sesuai sama yang saya targetkan kan. Sebelum gelap sampai di pos 4, langsung tuh saya diriin tenda di situ. Setelah diriin tenda, kayak saya tuh berharap malam tuh segera cepat berlalu gitu ya, karena saya sendirian di situ kan ngecamp. Untungnya waktu itu walaupun cuaca tuh dingin banget ya, tapi alhamdulillah saya tidak mendapatkan gangguan yang cukup berarti lah kawan-kawan. Paling ya suara-suara burung yang familiar biasa saya dengerin waktu malam ketika ngecamp di gunung kayak gitu. Dan paginya saya bangun. Nah saya bangun itu buka tenda udah terang ya, kemudian saya persiapan sebentar, langsung saya lanjut buat summit menuju ke puncak. Mungkin dari kalian nanya, loh mas kok summitnya nggak malam jam 3 apa jam 4 biar jam 6 dapat sunrise di puncak? Ya amit-amit berangkat malam lah, keluar tenda aja buat kencing saya nggak berani, apalagi buat summit malam gitu kan. Mau kayak gimana nanti nasib saya itu, seperti itu kan. Ya saya lanjut, kemudian nggak lama meninggalkan pos 4 ini saya bertemu pelang yang di situ tertulis arah mata air ya. Jadi memang di atas pos 4 itu sebenarnya ada mata air lagi, cuman kita harus berjalan lumayan jauh menuju ke mata air tersebut. Nah sebelum saya mendaki kan saya melihat video-video orang kan yang melewati jalur Singolango ini. Memang menuju mata air tersebut itu lumayan jauh, dan suasananya itu lumayan singup lah, dan menurut saya itu lumayan nyeremin karena lokasi mata airnya itu kayak tertutup gitu, hening, dan sebelumnya kita harus melewatin beberapa pohon yang rimbun kayak gitu. Nah karena itulah saya isi full tank air itu di mata air 2 kan, tidak di atas mata air pos 4 ini ya, karena saya antisipasi itu tadi. Antisipasinya ya kalau saya isi air di atas pos 4 ini, takutnya di area tersebut saya menemukan sesuatu dan itu bikin mental saya jatuh kan, malahan
berbahaya kayak gitu kawan-kawan. Makanya saya isi full tank itu di pos 2, dan itulah yang bikin tenaga saya tuh sebenarnya kehabisan di tanjakan Pengging itu ya karena bawaan air saya itu udah full tank kayak gitu kawan-kawan. Nah lanjutlah saya melakukan pendakian lagi. Nah singkat cerita saya sampai di Sendang Derajat. Pokoknya pas sampai di Sendang Derajat tuh lega banget. Karena apa ya? Karena saya menemui keramaian gitu. Nah, saya ketemu sama pendaki-pendaki lain, kemudian juga mulai ada warung di situ. Akhirnya ya saya mampir dulu buat makan di warung. Setelahnya saya summit lagi menuju ke puncak. Pas sampai puncak itu, rame banget. Rame banget kawan-kawan. Saya herannya tuh gini, orang seramai ini di puncak kok nggak ada satupun yang lewat jalur Singolangu gitu loh. Itu kan aneh banget loh. Ya di puncak tersebut saya foto-foto sebentar lah buat ngabadiin dokumentasi. Setelahnya saya lanjut turun lagi, kemudian sesampainya di tenda saya juga udah beres-beres karena niatnya saya itu sampai di base camp nggak kemalaman kayak gitu. Kalau kemalaman ya bayangin aja mendaki Lawu sendirian nggak ketemu orang kok kemalaman ataupun sudah gelap, itu ya lumayan berisiko kawan-kawan. Nah setelah saya berkemas itu saya mulai turun dan ada 2 lokasi yang menjadi momok ya tersendiri, yang itu menjadi 2 lokasi yang menakutkan menurut saya ya, di Cemoro Lawang tadi sama di hutan lumut sebelum Cemoro Lawang itu ya. Nah untungnya pas lewat Cemoro Lawang itu merinding lagi. Pas lewat Cemoro Lawang itu saya tetap mencium bau tersebut ya, tapi ya itu nggak saya pikir lama karena memang ya dokumentasi sebelumnya udah ada. Saya langsung lanjut lagi. Nah kemudian di hutan lumut juga biasa-biasa aja alhamdulillahnya. Singkat cerita saya sudah deket lah ya sama base camp. Dari kejauhan juga tampak banyak orang waktu itu karena itu kan hari Minggu ya, banyak orang yang rekreasi lah ke situ karena di base camp Singolangu ini ada beberapa sapi ya yang mungkin itu menjadi daya tarik anak-anak buat liburan di situ, melihat sapi, ngasih pakan kayak gitu. Dan setelah saya beberapa meter mendekati base camp itu ada bapak-bapak, mas-mas orang desa tersebut yang duduk di situ liatin saya gitu dengan fisik yang sudah kusut banget, kecapean, pokoknya semua badan kotor kayak gitu. Dan langsung saja saya disapa, "Wah mas sudah sampai?" gitu. "Iya pak udah sampai" gitu. "Alhamdulillah" gitu. "Gimana sampai puncak gak?" tanya sama salah satu bapak yang ada di situ. Ya saya jawab, "Alhamdulillah pak sampai puncak, namun ya sedikit ada gangguan tapi ya biasalah" gitu. Terus bapaknya nimbalin, "Wah kalau itu mah udah biasa mas" kayak gitu. Terus ditanya lagi tuh sama mas-mas yang kemarin jaga base camp itu kan, kebetulan juga dia pas ada di situ. Dia nanya gini kawan-kawan, "Mas kemarin pas naik itu pasnya langsung kena hujan terus ya?" gitu. Saya jawab, "Enggak mas, pas saya naik itu memang mendung, habis itu gerimis, setelah itu terang" gitu. Terus dia ngomong, "Loh mas, setelah mas naik selang berapa menit di sini tuh hujan terus banget, bahkan sampai badai kayak gitu." Terus saya mikir, loh kok saya naik itu biasa-biasa aja ya mas, ya cuman mendung sama gerimis kayak gitu. Terus bapak yang lainnya tuh nimpalin, "Wah masnya ini dijaga sama mbahnya sini" gitu. Merinding saya kawan-kawan. Di situ saya cuman bisa bersyukur ya. Bersyukurnya tuh saya bener-bener ngerasain hal-hal yang pengen saya rasain, hal-hal yang sebelumnya tuh belum pernah saya rasain di gunung-gunung lain, dimana sensasinya tuh sungguh-sungguh ngeri gitu. Dan beruntungnya juga saya diberi selamat ya, bisa sampai puncak, kemudian turun juga selamat. Dan berdasarkan pertanyaan bapaknya tadi itu juga saya kayak merasa, apakah karena saya dari awal sampai akhir itu terus menjaga kesopanan, ya tidak berpikiran negatif terlalu parah, kemudian kencing juga nggak sembarangan, kalaupun kencing juga baca assalamualaikum, ketemu tempat-tempat yang lumayan ngeri baca assalamualaikum,
dan juga nggak berkata kasar. Ya mungkin itu ya kawan-kawan, karena saya menjaga diri baik-baik, menjaga kesopanan, akhirnya semua yang ada di gunung tersebut tuh kayak merestuin gitulah ya, saya anggap begitu ya kawan-kawan. Jadi seperti itu pengalaman pendakian saya solo hiking ke Gunung Lawu via Singolangu. Saya harap cerita pendakian ini sebenarnya itu niat saya buat jadi pembelajaran bagi kalian yang mau mendaki Gunung Lawu via Singolangu, bahwasanya informasi yang saya sampaikan tersebut itulah yang saya rasakan, supaya kalian bisa membawa diri dengan baik, bisa mendaki sampai puncak dan pulang juga bisa selamat, berkumpul lagi dengan keluarga kalian gitu kawan-kawan. Ya itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di petualangan-petualangan saya selanjutnya, dan terima kasih yang sudah dukung saya sampai detik ini. Sampai jumpa, salam berangkat lur.